Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melanjutkan materi yang teknik audio video. Teknik audio video. Ya, kalau tadi DMI sudah, sekarang ke TAF. Ya, ke teknik audio video. Silakan isi absen dulu di alamat yang ini ya, seperti biasa. Kemudian Bapak kemarin materinya tentang pergerakan kamera movement ya, bidang pandang, dan ini materi udah Bapak upload di Google Classroom ya. Yang pertama itu kemarin itu per bab 1 tentang membuat alur proses produksi sudah ya. Nah, berikutnya adalah ini. Materi tentang membuat pergerakan kamera ya. Pergerakan kamera movement, bidang pandang, framing, sudut pandang, kamera angle, dan dramatical shoot. Ini contohnya, kalian bisa lihat aja materinya di sini ya. Tidak praktek, tidak ada tugas untuk yang kemarin. Jadi sekarang materinya tentang, langsung aja, tugas kalian adalah membuat skenario, cara membuat skenario. Ya. Jadi ceritanya kalian nanti akan membuat suatu film, ya, film pendek yang nanti akan ada ceritanya. Nanti kalau memungkinkan ini ya, kalau memungkinkan, berarti tugas kelompok, ya, tugas kelompok. Nanti silakan ya, kalian buat, bisa pakai kamera HP, bisa pakai kamera, ya silakan, bisa pakai kamera sini juga nggak masalah. Ya. Nah, sekarang materinya bikin adalah bikin skenario ya. Apa itu skenario? Nah, ini Bapak kasih contohnya dulu. Mudah-mudahan ada di sini. Skenario. Bentar, aku cari dulu. Silakan. Kita kasih contohnya ini ya. Ini ceritanya, Bapak punya cerita judulnya Lucid Dream. Lucid Dream tuh bahasa Jawanya mah direp-rep. Ya. Pernah direp-rep belum? Rep-rep. Turu orang bisa apa-apa. Kayak ketik, ya kayak ketindihan. Hari ketindihan kan ketindihan siapa ya? Enggak dulu deh. Jadi direp-rep namanya. Kalau bahasa Inggrisnya mah lucid dream lah. Ya, lucid dream.
Nah, di sini Bapak udah punya namanya skenario. Kita lihat di sini ya. Skenario, contoh skenario. Nah, ini contoh skenario. Nah, skenario, misalkan kalian kelompok berapa, tulis kelompoknya di sini, nama kelompoknya. Ya. Skenario, judulnya Lucid Dream, scene 1. Tulisannya ini ya harusnya. Jenis tulisannya kalian catat aja. Untuk skenario, jenis tulisan yang dipakai adalah Courier New. Ya, ukurannya 12. Ya, Courier New ukurannya 12. Nih, contoh skenario nih. Ya. Ini syarat skenario. Penulisan skenario ya. Di foto bae lah. Angel-angel ya. Dua HPKB ya. Foto bae wis. Bakal beli salah satunya foto, kirim ke grup aja. Ya. Nanti bacanya bisa di rumah atau apalah ya. Apa? HP-nya keder. Awas. Oke ya. Jadi kemarin kita udah belajar bagaimana membuat teknik kamera ya. Apa itu panning, apa itu tilting, apa itu framing ya, close up. Nah, itu belajar kemarin. Setelah itu kita belajar cara bikin cerita. Ya. Nanti kalian bikin kelompok. Ini ada kelompoknya bisa maksimal berapa orang ya? 7. Ya udah. 20. Cuma ya pun udah kelompok ya, sekelas kali ya. Kelompoknya 7 nggak apa-apa deh. Ya. Sekelompok maksimal 7 orang. Ya, boleh. Jadi 7 orang itu nanti 30 kan ya. Ada 35 kan apa 30 sih? 30 dibagi 10-an. Ya wis berapa 10-an. Gak gampang bela 10-an ya. Ya, jadi nanti sekelompok 10 orang. Nanti kalian bisa bagi-bagi tugas lah ya. Siapa yang tugasnya bikin cerita, ya. Siapa yang tugasnya bikin gambar, ya. Siapa yang tugasnya jadi aktor, jadi pemainnya, jadi artisnya. Ya. Nanti siapa juga yang jadi editornya, yang editnya, ya. Nah, siapa yang jadi kameramennya, silakan diatur aja. Tapi iya. Udah mudeng dah. Soalnya bapak sih ngomong singkat mau. Ya. Oke, kembali lagi ke topik. Jadi nanti rencananya bikin film pendek aja dawa-dawa filmnya. Ya. Film pendek itu sekitar durasinya maksimal 10 menit. Minimal 5 menit. Ya. Minimal 5 menit, maksimal 10 menit. Ya. Oke ya. Jadi durasinya segitu aja, 5 menit sampai 10 menit. Temanya bebas, mau itu film horor kek, mau film romantis kek, mau film komedi. Ya. Gak apa-apa lah ya. Bebas. Pak, boleh nggak pakai, kalau misalkan pakai kamera HP nggak bagus, kalian boleh pinjem kamera sekolah. Ya, boleh. Tapi sing penting aja sampai rusak. Oke ya. Rusak gantilah, harganya sekitar 20 juta. Beneran, Bapak nggak bohong.
Ya, jadi aja sampai rusak. Ya, boleh aja silakan, nggak apa. Nanti editingnya kalian bisa menggunakan software apapun. Ya. Cuma yang Bapak ajarkan di sini adalah Adobe Premiere. Ya. Kenapa pakai Adobe Premiere? Karena nanti kalau ada ujian nasional ya, ujian nasional itu biasanya pakai Adobe Premiere. Untuk standarnya itu Adobe Premiere. Ya. Iya, nanti Bapak ajarin, makanya itu nanti ya sambil jalan. Jadi ceritanya kita bikin cerita dulu aja, habis itu nanti bikin komik tuh kayak storyboard, kalau bahasa di sini storyboard, seperti komik ya. Cuma nanti akan ada bedanya, apa bedanya komik dengan storyboard nanti akan kelihatan ya. Jadi nanti kalian silakan bikin kelompoknya, nanti diskusikan saja mau bikin film apa, ceritanya bagaimana, endingnya apa. Oke ya. Jadi kita ini dulu ya, catat dulu ya. Jadi pada skenario itu ada syarat-syaratnya seperti ini. Ya. Oke. Yang pertama ada scene heading. Scene heading itu ini nih. Nih, scene heading. Ya, kita lihat contohnya. Ini scene heading namanya. Ya, ininya scene heading. Jadi judul, kemudian scene 1. Scene 1 itu berarti 1 kali tag ya. Scene 1. 1 kali tag, biasanya satu tempat. Misalkan kita tagnya di sini, ke ruang sini ya. Berarti itu scene 1. Ya, nggak pindah tempat. Kalau udah pindah tempat berarti scene 2. Ya. Ini kita scene 1. Scene 1 INT rumah kos malam. Artinya apa? INT itu di dalam ruangan. Ya. Internal lah, ya, gampangnya internal ya. Internal berarti di dalam. Namanya apa? Tempatnya di mana? Di rumah kos. Ceritanya gitu. Baru waktunya, ini waktunya tuh bisa malam, siang, pagi ya. Ini malam ceritanya. Berikutnya, ini namanya apa tadi? Scene heading. Nih, scene heading ya. Waktunya bisa pagi, siang, sore, malam, subuh, duhur, asar, silakan ya. Apa? Ini scene heading namanya. Ya. Tuh, ENT interior, di dalam ruangan ya. Nah, kalau di luar ruangan namanya EXT. Jadi contohnya gini. Di kuburan, berarti ENT apa EXT? Nah, gitu, EXT ya. Jadi langsung otomatis ngerti lah. Itu di dalam apa di luar. Ya. Kalau kalian nulisnya kuburan INT, itu berarti kuburan siapa itu di dalam rumah. Ya. Jadi kayak gini lah, contohnya gini. Nah, berikutnya action. Nah, ini action nanti dulu lah. Action tuh ekspresi lah. Ya. Nah, ini action. Kita ke sini dulu deh. Ke karakter name. Nama karakter ya. Ini nama karakter. Ya, nama tokoh. Nah, ini jadi kalau misalkan karakter ya, pergi ini dulu deh. Ke action ya. Action tuh gini. Brak Daniel 18. Jadi Brak tuh ekspresi ya. Membanting pintu. Namanya Daniel, tokohnya tuh namanya Daniel. 18 tuh 18 tahun maksudnya. Ya. Nah, ini action. Action tuh apa ya? Tindakannya ya. Nah, karakter name itu pakai huruf besar ya. Ingat, pakai huruf besar. Ya, huruf besar. Nah, kalau misalkan banyak polisi, kita nggak usah tulis namanya polisi, nama polisinya, langsung aja polisi 1, polisi 2, polisi 3 gitu ya. Jadi kalau ini mah pemeran figuran. Ya. Boleh kalian ada peran figurannya nggak apa-apa. Yang cuma dongol gitu ya, jalan-jalan gitu. Ya, itu namanya peran figuran. Ya.
Itu nggak usah ditulis di skenario-nya, cukup ditulis kayak gini aja. Ya, figuran 1, figuran 2 nggak apa-apa. Ya, tukang beca 1, tukang beca 2 gitu misalkan ya. Nah, di sini tulis di sini nggak apa-apa. Ya. Oke, ini namanya. Ya, kemudian kalian bisa tulis juga umurnya. Astuti 17, berarti Astuti ini umur 17 tahun. Ya. Kenapa dikasih umur? Contohnya gini, ada film yang namanya sama, ya enggak? Cuma menceritakan masa lalunya. Berarti kan harus beda umurnya ya. Nah, ini kasih keterangan di sini makanya. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi flashback ke yang sebelumnya, masa lalu. Nah, ini dialog tuh seperti ini nih. Ada dialog. Namanya dialog. Jadi pemerannya dulu, ya enggak. Kalau ini di dalam kurung ini namanya ekspresi, ya. Ini baru dialognya. Lihat majalah itu, Pak. Ya. Itu namanya ekspresi. Ini dialog. Jadi itu yang selama ini Papa lakukan di luar sana. Papa sudah berbuat yang tidak baik. Nah, ini contoh dialog ya. Jadi ada dialognya juga. Ada yang namanya parentikal. Parentikal itu emosi ya. Jadi kayak tadi tuh. Kayak teriak histeris. Ini parentikal nih yang dalam kurung nih, namanya parentikal. Ya. Nah, parentikal nih kayak gini nih. Ini namanya parentikal. Ya, ini nantilah. Oke, kita lanjut ke contoh dulu ya. Oke, kita cek di sini. Cash Guntur. Apa yang salah di sini? Namanya harus kapital gitu. Di sebuah rumah ada kamar-kamar kos. Seorang pria berjalan menuju salah satu kamar. Guntur, ya ini cukup 30 aja ya. Nah, gitu. 30, maksudnya 30 tahun. Baru pulang bekerja shift malam, dia merasa sangat capek sekali. Dengan sangat lelah, dia membuka pintu kamarnya. Nah, ini ceritanya Guntur. Berjalan dengan mengantuk dan lemas. Ini namanya apa? Kalau dalam kurung ini namanya parentetikal. Betul sekali. Parentikal. Jadi ekspresi. Ya. Parentikal. Ya, benar nggak parentikal? Apa parentetikal ya? Bapak lupa tadi. Kayaknya parentetikal deh. Kan benar parentetikal. Ya, oke. Jadi ini parentetikal, berjalan dengan mengantuk dan lemah. Jadi kalian nanti mengekspresikan seperti itu. Jalan sambil ngantuk sambil lemas. Ya, karena skenario seperti itu. Jadi mengekspresikan kalau lagi marah berarti harus ekspresi marah kayak gitu ya. Ini baru dialognya. Lelah sekali rasanya hari ini. Aku ingin langsung istirahat. Ya. Scene 2. INT kamar kos tempat tidur. Kamar kos, tempat tidur malam. Jadi ini maksudnya di dalam ruangan, di kamar kos, dan juga di tempat tidur. Masih di dalam ruangan kan? Masih satu adegan. Pada malam hari, Guntur. Nah, ini kapital ya, Guntur. Ini Guntur. Berjalan menuju tempat tidurnya dan merebahkan badannya dengan posisi terlentang. Jadi kalau ini bukan dialog ya, tapi cerita, action namanya. Ya, action. Jadi ceritanya tuh ngapain? Kemudian melirik ke arah jam dinding di sebelah kanan tempat tidur. Jarum jam menunjukkan pukul 2.30 malam. Suara pintu tertutup dengan perlahan. Ya. SFX. Ini berarti SFX tuh, ini kapital juga nama. SFX tuh sound effect. Sound effect. Maksudnya apa? Efek suara. Pintu tertutup dengan perlahan-lahan. Berarti suaranya gimana? Krekek. Nah, gitulah. Ya, kalian cari di Google, ya enggak, di Google suara pintu kayak gitu. Kalau misalkan kalian ada adegan seperti itu ya.
Kalau nggak bikin sendiri silakan, direkam sendiri. Pintunya yang macet tuh dikrekek, direkam. Ya, tuh silakan, nggak apa-apa. Nah, Guntur, FO tuh voice over. Voice over tuh gini, ada suara tapi nggak ada orangnya, itu namanya voice over. Jadi pernah, Pak ini sebelah. Oh berarti nggak ada, lagi keluar kan? Jadi kalau voice over tuh pernah ini nggak lihat yang kalau di YouTube apa ya? Yang suka ada cerita geng lover tuh apa sih? Apa sih namanya tuh ya? Ya yang ada suaranya doang. Biasanya cerita tujuh keajaiban dunia gitu. Apa itu namanya ya? Channel apa ya namanya? Calon sarjana kalau dulu mah ya. Coba. Nah kayak gini lah contohnya nih ya. Ya daftar populer itu ya. Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Di sebuah game center pastinya. Nah ini kan ada suaranya ya. Tapi kan kita nggak tahu yang ngomong siapa kan. Nah on the spot kayak gitulah. Itu namanya voice over. Nah kalau kalian pengen jadi voice over juga bisa. Yang penting suaranya enak didengar. Jadi kayak potong-potongannya nih, kayak gini nih contohnya nih. Ini kan voice over. Ada banyak banget tuh alat permainan canggih-canggih dan juga menyenangkan. Tapi kalian pasti belum tahu nih seberapa pro-nya orang. Jadi ngomongnya kira-kira enak didengar dan menjual. Ya. Kayak gitulah. Kayak suara berita juga kan sama ya. Pembaca berita, ada lagi namanya voice over gitu kan. Nah, itu disingkat menjadi FO. Voice over, pintu sudah ketutup, aku bisa tidur sekarang. Ceritanya dia nggak diliatin si sosok gunturnya, itu cuma ada suara gunturnya, gitu loh. Ya paham ya? Gitu. Scene 3, INT kamar kos tempat tidur malam. Pintu kamar kos masih terbuka karena memang tidak pernah ditutup oleh guntur. Jadi kerasannya aja dia ya, lamun. Terlihat sebuah tempat tidur dengan spray putih terlihat rapi, 2 bantal berada di atasnya. Di tempat tidur itu Guntur terlentang sambil memejamkan mata. Belum sempat terlelap, dia merasakan seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Lalu mata Guntur terbuka seketika. Sound efek lagi, hembusan angin, wush, gitu. Ceritanya gitu. Ya. Guntur, ini nanti dibenerin aja ya. Pokoknya yang nama huruf kapital ya. Guntur, wajah terlihat panik berusaha mengucapkan tolong namun mulut tidak bisa. Berarti gimana karakternya, ekspresinya? Ya gitulah ya. Jadi terlihat panik, jadi mukanya kira-kira muka-muka panik. Mau ngucapin tolong nggak bisa. Ya, jadi gitulah. Ya. Berikutnya scene 4-nya EXT, berarti eksterior, di luar, lapangan, malam, cash, Guntur, sosok makhluk hitam. Nah, di lapangan yang luas dan gelap gulita, Guntur berdiri dari jatuhnya dengan tergopoh-gopoh, ya, jadi terpongol-pongol lah, jadi gitulah. Dan melihat sekelilingnya, dia ternyata ada di sebuah lapangan yang luas. Jadi tiba-tiba si Guntur ada di sebuah lapangan yang luas. Guntur melihat tempat tidurnya berada jauh di ujung lapangan. Jadi ceritanya dia melihat bahwa tempat tidurnya itu ada di ujung sebuah lapangan. Perlahan Guntur berjalan mendekat sampai ke tempat tidurnya. Guntur terkejut melihat di atas tempat tidurnya ada tubuhnya sendiri. Jadi ceritanya tiba-tiba si Guntur tuh ada di sebuah lapangan, dia melihat ada tempat tidur di ujung lapangan itu. Dia deketin tempat tidurnya. Pas dilihat, di tempat tidurnya ada sosok
sosok makhluk hitam, dan juga dia sendiri, dia melihat dirinya sendiri sedang tidur. Nah, ceritanya gitu. Ya. Ada tubuhnya sendiri sedang dicekik oleh sosok makhluk. Sosok makhluk itu menindih tubuh Guntur yang sedang berbaring, ceritanya gitu. Jadi si makhluk itu sedang menindihin tubuhnya Guntur. Gitu. Dia melihat dirinya sendiri ya. Nah, gitu. Guntur sedikit berteriak, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan?" Seketika sosok makhluk berbaju hitam dan bermuka hitam itu menoleh ke arahnya. Makhluk tersebut tiba-tiba mencekik leher Guntur yang terkejut melihat sosoknya. Guntur berteriak sekuat-kuatnya. "Ah!" Scene 5. INT, kamar tempat tidur menjelang pagi. Guntur. Guntur teman Guntur ceritanya ya. Teman Guntur masuk ke kamar Guntur yang ternyata pintunya terbuka, memegang pundak Guntur dan menepuk-nepuknya. "Hoi, hoi, hoi, eling hoi." Maksudnya begitu. Ya. Teman Guntur. Ini kata teman Gunturnya. Ngomong dianya, "Tur, bangun Tur. Tur, bangun, sudah subuh." Ya enggak. Sound effect, sayup-sayup terdengar suara azan. Berarti suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ceritanya gitu. Guntur pun terbangun seketika, mata Guntur melotot dan melihat temannya yang duduk sambil memegang pundaknya. Kata teman Gunturnya, "Kenapa? Mimpi buruk? Makanya jangan lupa berdoa sebelum tidur." "Sudah, ayo bangun, kita sholat bersama-sama." Guntur lega dan menarik napas panjang. Alhamdulillah, ternyata hanya mimpi. Lucid dream. Selesai. Ini tagline-nya terakhirnya ya. Jadi nasihatnya, berdoalah sebelum kau tidur karena engkau tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada tidurmu. Nah, ini kalimat terakhirnya, pesannya lah. Ini namanya skenario. Jadi kalian tugasnya hari ini hanya bikin kelompok, diskusikan mau bikin film apa. Kemudian kalau pengen bagi-bagi tugas, silakan bagi-bagi tugas, yang enggak. Kemudian bikin skenario seperti ini. Ya. Nanti dikirim di Google Classroom, nanti akan Bapak baca ceritanya. Temanya bebas ya, genrenya bebas. Mau romantis, mau komedi, mau horor ya, mau action, silakan aja. Ya komedi nggak apa-apa. Mau komedi romantis nggak apa-apa, komedi horor nggak apa-apa. Campur ya. Horor dan komedi nggak apa-apa. Bebas. Ya. Ya. Nah itu aja. Nanti setelah itu baru kalian buat storyboardnya. Kurang lebih seperti ini. Storyboard tuh kayak gini nih, biar kalian paham ya. Nah ini ada gambarnya. Ini yang tadi ya. Ini Guntur ceritanya. Guntur masuk ke dalam kos. Masuk. Dia tidur. Ya enggak? Tidur. Melihat pintunya terbuka. Lihat jam segini. Ya enggak? Guntur mendejamkan mata. Tidur ceritanya. Mata terbuka seketika. Ada menarik tangan tubuh Guntur, terus dilempar ceritanya. Tarik, dilempar. Sampai ke ujung lapangan ceritanya. Wah, di ujung lapangan ada tempat tidurnya dia. Ya, dia datang deketin. Ternyata ada sosok itu lagi tidur. Nah, ya. Pas dia ini mendekat, wah gitu, langsung kayak komik ya. Ya mirip kayak komik, cuma di sini ada keterangannya nanti. Ya dicekek, terus pas dicekek, dibangunin sama temannya. "Woi, bangun woi, sholat subuh." Alhamdulillah, berdoalah sebelum kau tidur. Kredit selesai. Kayak gitu ceritanya. Ya. Kalau bikin storyboard, gambarnya yang jelas. Jangan gambar stickman. Tahu nggak stickman? Tahu ya? Yang gambar kalian kalau SD tuh, lurus, silang, garis, kepalanya bulat. Nah, itu namanya stickman. Jangan gambar stickman. Paham ya? Manusia lidi. Ya.
Jadi kalau di multimedia gambarnya kalau kelas 12 apalagi kelas 12 ya. Kalian bikin storyboard gambarnya yang bagus, yang jelas. Mukanya kayak gini nih. Pokoknya kayak komik lah ya, kayak komik. Nah, mukanya yang jelas. Kalaupun nggak jelas, setidaknya kayak gini. Nah, ini kan kelihatan ada bentuk badannya ya. Nah, minimalnya seperti itu. Ya, kalau kalian nggak bisa gambar mukanya ataupun nggak jelas mukanya, minimalnya mendekati seperti ini. Jangan cuma gambar garis doang. Ya, gambar manusia lidik itu gimana ininya? Bingung. Kemudian kalian juga terapkan teknik kameranya juga ya. Perhatikan di sini. Ini teknik kameranya apa? Ayo, full. Ya. Nah, kalau ini framingnya apa? Kan harus ada pergerakannya ya. Nah, tengah. Jadi harus diterapkan juga, ini namanya close up. Nah, makanya di sini nanti ada keterangannya nih. Cut to CU, close up. CU close up. Ya. Nah, LS long shoot. Ya. LS long shoot. Ya. Nah, long shoot. MS medium shoot. Ya. PNG itu ini boleh disingkat, yang penting jelas ya kalian. Kalau di Bapak ini PNG itu maksudnya pen right. Ya, jadi kameranya di panning ke kanan. Ya. Pen right. Ya. OCA itu apa ya Bapak, lupa lagi. Singkatan apa tuh? Ya. Seperti ini ya. ELS apa? Extreme long shoot. Itulah. Extreme long shoot. Nah, kayak gitu. Nah, ini nanti dibuat seperti ini. Nanti Bapak kasih, tapi nanti ya. Hari ini kita nggak akan belajar storyboard dulu. Storyboard buat pertemuan berikutnya. Hari ini cuma kalian diskusi mau bikin cerita apa, mau bikin film apa, temanya apa, kelompoknya siapa aja, ya maksimal 10. Kemudian baru nanti kalian diskusikan sama kelompok itu ceritanya bagaimana ya, dibuat skenario. Nanti skenarionya dikirim ke Bapak. Gitu. Ya. Jadi nanti harapannya ya, nanti kayak ini teman-teman kakak kelas kalian. Ya, ini kakak kelas kalian udah bikin di channelnya MM. Nah, MM SMK 1 Rangkeng. Nah, ini contoh-contoh filmnya. Ini apa ya? Ningsih apa ya yang bagus tuh, kayaknya ini gitu deh. Nah, ini contoh. Nanti ini film tugasnya seperti ini. Hasil akhirnya ya. Nobar nggak apa-apalah sebentar ya. 15 menit nih. Kalau ini 15 menit 50. Nah, bisa kunjungin aja situsnya, channelnya MM ya. Silakan kalian like dan subscribe ya. Ya, subscribe. Silakan like, subscribe dan komen. Ini MM angkatan pertama ya. Bahwa nilai matematika yang paling tinggi di kelas ini adalah 5 dan nilai yang paling rendahnya adalah Christian.
kalian boleh pulang. Jadi ini tugas mata pelajaran TAF, teknik audio video. Tugas akhirnya seperti ini. Emang kamu ada dong. Tadi aku udah izin sama akangnya, katanya boleh. Ya udah, yuk. Kenapa sedih dia? Ya, karena nilainya kecil. Hari nontonku ya tergep ya.